Maraknya kasus kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sulit ditangani, terutama yang paling banyak yaitu dialami oleh anak remaja, bahkan anak di bawah umur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu disebabkan karena terjadinya perbedaan usia dan kekuasaan. Kasus pemerkosaan yang berujung dengan tindakan pembunuhan seringkali menimpa perempuan di Indonesia. Perempuan sering dianggap lebih lemah, sehingga banyak kaum lelaki yang bersikap seenaknya sendiri dan merasa bahwa dirinya paling kuat. Kekerasan terhadap perempuan digolongkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan perampasan hak asasi manusia. Berdasarkan data yang ada, kejahatan pelecehan seksual banyak terjadi di waktu siang hari tanpa banyak orang yang menyadari akan hal itu. Permasalahan ini sering terjadi oleh kaum perempuan dan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang ada, lokasi yang sering menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual yaitu ada jalanan umum, transportasi umum, dan sekolah atau kampus. Lalu, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Pakaian bukan merupakan signifikan. Berdasarkan kasus data yang ada, banyak pelecehan seksual terjadi karena kaum perempuan yang menutup auratnya. Namun, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena perilaku dari perempuan, seperti menggunakan pakaian yang dianggap terlalu terbuka dan pandangan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Alangkah baiknya kita berhenti memperbincangkan tentang pelecehan seksual yang mengukur ketelanjangan sebagai patok terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai sesama manusia. Maraknya kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh kultur patriarki, di mana kultur ini sudah mengakar di masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Karena masyarakat sendiri secara sadar atau tidak sadar memeliharanya. Perkambing hitaman, minuman keras, dan pornografi tidak dapat membenarkan tindak kejahatan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. News Update bersama saya Andra Lesmana. Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Moonraker. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku bertindak brutal karena dendam lama. Kedua korban dibunuh secara keji dan dibunuh di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kalitanjung, Cirebon. Polresta Cirebon terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi. Kepolisian akan melakukan autopsi untuk menyelidiki dugaan adanya pemerkosaan terhadap salah seorang korban. Sebelum dimakamkan, melihat tanda luka juga memang agak sedikit mencurigakan, walaupun belum didalami. Kemudian juga informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya, itu yang membuat jadi ada keraguan pijat darah, sehingga kita coba melakukan lidik lebih dalam lagi. Dari kasus yang saya angkat, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak tindakan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada korban berinisial Vina yang mengalami pemerkosaan dan berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Cirebon. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan membuat masyarakat sekitar merasa terancam.
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelecehan seksual yang terjadi oleh kaum perempuan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama ada pendekatan individu dengan cara merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab. Lalu, memberikan pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual. Yang kedua ada pencegahan sosial komunitas dengan cara mengadakan kampanye, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, dan mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial. Yang ketiga, ada pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, yaitu dengan cara menyediakan tempat pelapor dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual, menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual, dan mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.